Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Halo, shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Wah, senang sekali pagi ini Cici boleh kembali hadir walaupun kita hanya bertemu secara online dalam ibadah online hari Minggu ini. Tapi Cici percaya adik-adik semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan, senantiasa sehat. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh semakin memahami bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, pada pagi hari ini
kita akan belajar dari peristiwa persiapan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya? Alkitabnya sudah siap semua adik-adik? Nah, mari kita buka di Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Nah, ini perikop yang cukup panjang, tapi Cici yakin dan percaya kita semua bisa duduk diam dan membaca perikop ini bersama-sama ya. Yuk, kita mulai baca tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu makannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu.
Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang batas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar dari bangsa Israel yang taat kepada Tuhan Yesus. Bangsa Israel taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai contohnya, salah satunya ketika Tuhan memberikan perintah untuk memotong satu ekor domba jantan atau kambing jantan, lalu mengoleskan darahnya di kedua tiang pintu rumah. Bangsa Israel melakukan itu taat dengan semua yang diperintahkan Tuhan, dan kemudian Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, Tuhan juga telah menyelamatkan kita, yaitu dengan apa? Tuhan menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan telah menyelamatkan kita, kita juga harus taat kepada Tuhan Yesus. Taat kepada Tuhan Yesus itu apa ya? Taat kepada Tuhan Yesus itu berarti adik-adik melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Contohnya taat itu adik-adik taat untuk beribadah setiap hari Minggu pagi. Lalu adik-adik taat kepada perintah orang tua. Lalu juga taat pada Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, itu adik-adik belajar untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita semua. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita Cici minggu ini. Sebelum kita tutup, mari semuanya kembali duduk yang manis. Sudah semua duduk yang manis? Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Kami mau belajar untuk taat dengan perintah Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak yang dengar-dengaran akan setiap firman Tuhan, dengar-dengaran dengan setiap perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita Cici minggu ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Oke, kita bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.